Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Kita masuk hadis yang ke-18 dari silsilah hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza iqtaraba az-zamanu lam takad ru'yal muslim takdzib wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha wa ru'yal muslim juz'un min 46 juz'an minan nubuwwah. Qala wa qala ar-ru'ya thalatha far-ru'ya as-salihah busyra min Allah azza wa jal war-ru'ya tahzinun minasyaitan war-ru'ya minasyai' yuhadditsu bihil insanu nafsah fa idza ra'a ahadukum ma yakrah fala yuhadditsu ahadan walyakum falyusalli. Uhibbul qaida fin naum wa akrahul ghul. Al-qaidu sabatun fid din. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila zaman, yaitu waktu, iqtarab, semakin cepat, maka hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak bohong. Artinya mimpi seorang muslim benar. Dan orang yang paling benar mimpinya, yang paling jujur dalam ucapannya. Dan mimpi seorang muslim itu bagian dari 1/46 kenabian. Beliau bersabda, mimpi ada 3. Yang pertama, mimpi yang benar sebagai kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi dari setan yang membuat seorang muslim itu sedih. Ya. Yang ketiga yaitu mimpi yang berasal dari pikiran seseorang. Apabila salah seorang dari kalian bermimpi sesuatu yang ia tidak suka, ya mimpi-mimpi yang serem misalnya, maka jangan ia menceritakan kepada siapapun. Hendaklah ia berdiri untuk sholat. Dan aku suka al-qaid fin naum. Aku suka qaid fit ya dalam tidur. Maksudnya qaid dalam tidur yaitu sabat fid din. Ya, tetap kuat kokoh di atas agama. Artinya ia tidur di atas keimanan. Di atas ya sunnah. Wa akrahul ghul. Dan aku tidak suka ghul. Ghul itu mempunyai beberapa makna. Kadang makna ghul artinya hasad. Kadang mempunyai makna khianat. Dan dua-duanya tercela. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ya dari hadis ini kita ambil faidah, Pak,
faedah yang pertama, bahwa di antara tanda hari kiamat, waktu itu akan terasa cepat. Ya. Di antara tanda hari kiamat, waktu akan terasa apa? Cepat. Terjadi ikhtilaf para ulama apa maksudnya iqtarabaz zaman. Waktu menjadi cepat. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah ya, kesibukan orang dengan dunia. Sehingga waktu terasa tidak terasa. Namun pendapat yang benar, wallahu alam, bahwa waktu betul-betul memang lebih cepat dibandingkan daripada sebelumnya, Pak. Iya. Karena sebagaimana disebutkan dalam kaidah usul fikih, ya, bahwa pada asalnya ucapan Nabi itu kita pahami sesuai dengan hakikatnya dulu. Jangan ditakwil kepada makna yang lain kecuali dengan apa? Dalil. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faedah yang kedua yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan bahwa di akhir zaman nanti saat waktu menjadi cepat, mimpi seorang muslim itu nanti ya benar, Pak. Nggak bohong, bukan sebatas mimpi, tapi benar-benar terjadi. Dan yang paling benar mimpinya siapa? Itu orang yang paling jujur ucapannya. Semakin jujur ucapannya, semakin mimpinya juga benar, jujur. Semakin banyak bohongnya, semakin mimpinya juga apa? Nggak benar. Maka ini menunjukkan Pak, keutamaan jujur. Iya. Karena kejujuran terutama di akhir zaman itu berat, Pak. Disebutkan dalam hadis, ya, kata Rasulullah SAW, inna satakunu sanawatun khadi'at. Sesungguhnya nanti akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas sadiq. Orang yang suka berdusta dianggap jujur. Dan orang yang jujur dianggap suka berdusta. Subhanallah. Maka dari itulah di akhir zaman kejujuran itu berat. Ada zaman sekarang nih. Kadang seorang pejabat yang jujur, Pak, susah tuh, Pak, untuk naik jabatan. Tapi yang suka korupsi, ya, dan yang lainnya mudah naik jabatan. Subhanallah, ikhwatul Islam sadaqah saiman. Faedah selanjutnya, bahwa mimpi seorang muslim itu bagian dari 1/46 kenabian. Maksudnya bagaimana, Pak? Mimpi seorang muslim bagian dari 1/46 kenabian. Kata para ulama, karena Rasulullah SAW di antara wahyu yang Allah berikan kepada beliau, caranya adalah dengan melalui mimpi. Dengan melalui apa? Mimpi. Kata para ulama, mimpi para nabi itu hak, benar. Dan mimpi para nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, Pak, melalui mimpi. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan apa? Kana awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya as-salihah. Adalah wahyu yang pertama-tama kali turun kepada Rasulullah SAW, yaitu mimpi yang apa? Yang benar. Ya. Mimpi yang benar itu merupakan wahyu yang pertama-tama turun di zaman sebelum Rasulullah SAW diberikan padanya wahyu, ya, di Wahira. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa mimpi itu ada 3.
Karena Rasulullah SAW mengatakan ar-ru'ya thalathah. Mimpi itu 3. Yang pertama yaitu mimpi dari Allah. Mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar ini kata Rasulullah busyra, kabar gembira dari Allah untuk seorang mukmin. Ya. Dan mimpi yang benar ini, akhi, terkadang berupa isyarat, Pak, yang butuh ditakwil. Dan tentunya orang yang boleh mentakwil itu nggak boleh sembarangan, ya. Yang boleh mentakwil mimpi itu hanya orang-orang yang faqih, Pak. Seperti Rasulullah SAW seringkali mentakwil mimpi, Pak. Ada seorang sahabiat bermimpi, "Hai Rasulullah, aku bermimpi. Aku memangku bagian dari tubuhmu." Kata Rasulullah SAW apa? "Engkau kelak akan memelihara salah satu keturunanku." Rasulullah SAW juga pernah bermimpi, dalam mimpinya itu minum susu. Beliau minum susu sampai kenyang, lalu sisanya dikasih kepada Umar. Kemudian para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa takwil mimpimu, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, ilmu. Ya. Rasulullah juga pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu diperlihatkan kepada Rasulullah manusia berpakaian bermacam-macam. Ada yang pakaiannya cuma sampai ke perut, ada yang sampai ke dada. Ya. Dan aku melihat, kata Rasulullah, Umar pakaiannya melabuh sampai ke tanah. Kata para sahabat, "Apa takwil mimpimu, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, ad-din, agama. Jadi Rasulullah di situ mentakwil pakaian dengan apa? Agama. Kalau misalnya kita bermimpi, dalam mimpi kita kok nggak pakai baju, nah itu artinya peringatan dari Allah tuh, Pak. Ya, bahwa agama kita sedang mengalami erosi, sedang rusak, segera perbaiki. Kalau kita dalam mimpi melihat teman kita nggak pakai baju, artinya kita melihat aib dia. Kita melihat apa? Aib dia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, takwil mimpi ini butuh kepada keilmuan. Buku yang paling bagus tentang takwil mimpi itu buku yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Ambari yang berjudul Qamusur Ru'ya Tafsirul Ahlam, yaitu tafsir mimpi. Tafsir mimpi yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Ambari. Itu bagus banget, Pak, buku tersebut. Di buku tersebut disebutkan dengan dalil-dalilnya. Kalau mimpi ketemu ular, melihat ular, artinya kata beliau musuh. Ya. Kalau mimpi ketemu teman kita yang sedang sakit tapi dia diam aja, artinya dia bakalan meninggal dunia. Dan saya pernah merasakan itu, Pak. Ada teman saya sakit, terus dalam mimpi saya ngelihat dia diam aja. Subhanallah, besoknya meninggal. Ya, persis seperti yang dikatakan di situ. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini namanya mimpi, tapi juga jangan kita disibukkan dengan apa? Takwil. Tiap mimpi langsung buka kamus. Wah, apa ini? Jangan, Mbak. Ya. Yang kedua yaitu mimpi dari setan, kata Rasulullah. Mimpi dari siapa? Dari setan. Dan mimpi dari setan itu biasanya bentuknya seperti apa, Pak? Yang pertama, menakut-nakuti. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Jadi antum dalam mimpi ketemu genderuwo misalnya,
ketemu apa sesuatu yang menakutkan sehingga antum ketakutan gitu kan. Atau yang kedua, isi mimpinya itu membuat kita sedih. Membuat kita apa? Sedih. Dan setan memang paling suka, Pak. Setan tuh gembira melihat seorang mukmin sedih, Pak. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid, bahwa setan itu suka melihat seorang mukmin itu sedih. Makanya kalau kita mimpi, dalam mimpi kita itu kok menyedihkan gitu, kita jadi sedih, itu dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kota Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini akal Islam. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, mimpi yang berasal dari pikiran. Antum mikirin utang aja. Dalam mimpi antum dikejar-kejar anjing. Wah. Ya. Gara-gara mikirin utang. Itu bisa ke bawah mimpi loh Pak, bisa. Dari pikiran. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah Pak. Adab bila kita mimpi buruk. Apa itu adab bila kita mimpi buruk? Adabnya kata Rasulullah SAW, yang pertama jangan menceritakan kepada siapa-siapa. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan adab mimpi buruk itu Pak, yaitu kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke kiri. Tapi Ustaz, di kiri saya ada istri, gimana Ustaz? Masa saya ludahin? Ya. Ya. Yang dimaksud dengan nafas itu Pak, kata para ulama, meludah tanpa mengeluarkan air liur. Itu. Hanya sebatas begitu aja. Bukan artinya keluar air liur Pak, enggak. Ya. Kemudian disyariatkan kita mengubah sikap yang tadinya ke kanan diubah jadi ke kiri. Atau yang tadinya ke kiri diubah jadi apa? Ke kanan. Bukan ganti bantal Pak. Sebagian orang di masyarakat bilangnya ganti bantal aja. Yang ada dalilnya. Ya. Kemudian ada berikutnya, jangan diceritakan sama siapa-siapa. Jangan menceritakan mimpi kita, nggak usah. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kalau kita mimpi yang menyenangkan, apa adabnya? Kalau ini, ya, boleh kita diceritakan, boleh, nggak masalah, silahkan. Kita ceritakan kepada teman, saya tadi malam bermimpi beli mobil, ya. Ya alhamdulillah cuma mimpi doang, nggak apa-apalah. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya saudaraku seiman dari hadis ini. Hadis ini anjuran Pak agar kita tidur di atas sunnah, di atas ya perkara yang sesuai dengan agama, din. Karena Rasulullah SAW sabda, wa uhibbul qaida fin naum, dan aku suka qaid fin naum. Artinya dia kuat di atas agama. Bagaimana? Ya kita ketika sebelum tidur jangan lupa apa? Yang pertama, jangan lupa sebelum tidur membaca Al-Quran. Kebiasaan Rasulullah SAW, beliau kalau malam sebelum tidur tuh baca Quran dulu Pak. Dalam satu riwayat Rasulullah biasa membaca surat apa itu? Surat As-Sajdah. Dalam satu riwayat surat Al-Mulk. Ya, dalam satu riwayat surat Az-Zumar. Yang jelas ya usahakan Pak setelah Isya itu kita punya kebiasaan baca Quran. Kemudian ketika mau tidur jangan lupa berwudu.
Karena Nabi SAW menganjurkan kita berwudu sebelum apa? Tidur. Ya. Kemudian ketika mau tidur, jangan lupa untuk membersihkan tempat tidur dengan ujung kain 3 kali. Ya. Sebagian kita terkadang bersihnya pakai ini Pak, pakai sapu lidi. Biar saya tanya sakit. Enggak, itu enggak sesuai sunnah. Sunnahnya Nabi SAW membersihkannya itu dengan ujung kain. Sebatas 3 kali. Apa hikmahnya? Kata sebagian ulama, hikmahnya agar ya bisa jadi di tempat tidur kita ada sesuatu yang membuat menyakiti kita. Atau mungkin ada jin misalnya sedang tidur di atas tempat tidur kita. Ataupun yang lainnya. Itu diantara hikmahnya. Ya kata Islam saudaraku seiman. Kemudian kita berbaringlah di atas rusuk yang kanan. Lalu baca doa. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Baca apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian pula baca Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Ya, rabba kulli syai' wa malikah wa ilahu kulli syai'. Ya, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan. Juga baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di akhir ya bacaan kita ucapkan Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzaltu wa nabiyyika alladhi arsalt. Kata Rasulullah, kalau ia mati di malam itu, maka ia mati di atas fitrah. Ia mati di atas apa? Fitrah. Cuma masalahnya Pak, setan gak suka Pak kita zikir Pak. Baru bismika Allahumma amutu wa ya udah. Belum baca yang lain dah tidur dah. Kenapa? Supaya kita terhalang dari apa? Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Sebagian ulama menyebutkan ya bahwa sebelum tidur hendaknya kita juga mengingat akan dosa-dosa kita di hari itu. Lalu minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar dan bertaubat. Ya. Allahu a'lam. Hadis 19. An Nabi Hurairah marfu'an idza jaa khadimu ahadikum bi ta'amihi qad kafahu harrahu wa amilahu wa amalahu fa illam yuq'idhu ma'ahu liyakul falyunawilhu uqlatan min ta'amihi. Apabila pembantu salah seorang dari kalian datang dengan membawa makanan di mana dia sudah mencukupi si majikan panasnya makanan tersebut dan dia sudah membuatnya capek, hendaklah dia suruh duduk makan bersamanya. Jika ia tidak mau, hendaklah ia mengambil dari sebagian masakannya tersebut ya agar untuk dia makan. Di sini saudaraku seiman ya menunjukkan adab terhadap seorang pembantu ya, kalau kita nyebutnya asisten rumah tangga, bahwa ya kata Rasulullah SAW, kalau pembantu kamu itu sudah masak, dia capek masak ya, dan yang lainnya, suruh dia makan sama kita. Kalau dia malu nggak mau, suruh dia ngambil dari masakannya itu. Subhanallah, betapa agung adab dalam Islam terhadap
Ya, asisten rumah tangga itu saudaraku seiman. Jangan kita menganggap remeh Pak pembantu, Pak. Dia juga sedang mencari nafkah masalahnya. Dia sedang mencari rezeki yang halal. Ya. Maka dari itu perbaiki akhlak kita sama siapa? Sama pembantu kita. Sebutkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, "Ikhwanukum khwalukum, ja'alahumullahu tahta aydikum." Pembantu-pembantu kalian tuh saudara-saudara kalian juga. Kebetulan Allah jadikan mereka di bawah, statusnya di bawah kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih, siapa yang saudaranya berada di bawah kendalinya, falyulbishu mimma yalbas wal yut'imhu mimma yat'am. Hendaklah ia beri baju dari yang ia pakai dan beri ia makan dari yang ia makan. Artinya jangan bedakan makanan majikan dengan makanan pembantu, gak boleh. Majikannya makan hamburger, pembantu makan hamburger. Ya. Majikannya pakai baju bagus, pembantu harus pakai baju yang sama. Itu perintah Rasul SAW. Jangan dibeda-bedakan, saudaraku. Ya, majikannya makan enak-enak, pembantunya makan seadanya. Wah, ini nggak benar. Ini akhlak yang buruk, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 20. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, "Idza syahara al-muslim ala akhihi silahan, fala tazalu malaikatullah tal'anuhu hatta yashimahu anhu." Apabila seorang muslim menghunuskan pedangnya kepada saudaranya, ya, maka malaikat terus saja melaknatnya sampai ia masukkan pedang itu ke tempatnya. Hadis ini menunjukkan, Pak, haramnya seorang muslim menghunuskan pedangnya atau pisaunya atau senjatanya kepada seorang muslim, haram. Baik dia sengaja ataupun cuma main-main, tetap nggak boleh. Iya. Apa balasannya buat mereka yang melakukan ini? Kata Rasulullah SAW, malaikat terus saja melaknatnya. Semoga Allah melaknat kamu. Apa itu laknat, Pak? Laknat itu kata para ulama yaitu at-tardu an rahmatillah, yaitu diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini menunjukkan, Pak, kepada seorang muslim itu, Pak, berarti yang pertama apa, Pak? Kita harus punya adab sama seorang muslim. Yang kedua, jangan sampai kita bermusuhan dengan seorang muslim, Pak. Bermusuhan karena dunia, karena rebutan lapak, karena saingan bisnis, dan yang lainnya. Itu semua tercela. Makanya kata Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Fala yakhdhuluh. Jangan sampai seorang muslim tidak peduli sama saudaranya sesama muslim. Fala yubghidhuh. Dan tidak boleh seorang muslim membenci muslim yang lain. Kecuali kalau memang bencinya karena Allah, boleh, tidak apa-apa. Seperti ada seorang muslim misalnya suka berbuat maksiat. Kalau kita benci dia, nggak masalah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud di sini kata Ibnu Rajab, itu membenci seorang muslim karena dunia, nggak boleh, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa dua muslim yang bertikai itu, Pak, itu kerugian buat muslim tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, ala ukhbirukum bi afdal min siyamin wa sadaqah ya wa salah. Maukah aku beritahu kepada kalian amal yang lebih baik daripada puasa, sholat, dan sedekah?
Apa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, salahu dzatil bain. Baiknya hubungan, ya, zatul bain, dua orang yang dekat. Hubungan kita dengan kerabat, hubungan kita dengan tetangga. Fa inna fasada dzatil bain, karena rusaknya hubungan dua orang yang dekat itu, hiyal haliqah, itulah yang akan mencukur, kata Rasulullah SAW. Aku tidak katakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Mencukur agama, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Dan dalam hadis disebutkan, setiap hari Senin dan Kamis, ya, Allah mengampuni semua orang-orang yang tidak berbuat syirik. Kecuali dua orang yang sedang bertengkar, kata Rasulullah. Kecuali siapa? Dua orang yang bertengkar. Apa kata Allah? Anziru hadain. Tangguhkan dua orang ini. Hatta yastaliha, sampai damai dulu. Selama kita bertengkar sama saudara kita sesama muslim, selama itu Allah belum memaafkan kita, Pak. Sampai kita apa? Damai. Dan yang pertama, yang paling utama siapa? Yang pertama kali mengucapkan salam. Udah Ustaz, saya udah ngucapin salam, assalamualaikum, dianya malah cuek. Ya udah, yang penting antum menjadi orang yang paling utama. Antum sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan sama dia. Kalau dia nggak mau, dosa dia, selesai. Ya, ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ke-21. Hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhanantum fala tuhaqqiqu wa idza hasadtum fala tabghu wa idza tatayyartum famdu wa 'ala Allahi tawakkalu wa idza wazantum fa'arjihu. Apabila kalian ada dugaan-dugaan buruk, jangan realisasikan dugaan itu. Dan apabila kalian dengki, maka jangan sampai berbuat zolim. Dan apabila kalian ada tatayur, tatayur itu menganggap sial, maka tetaplah jalan. Dan hendaklah kamu bertawakal hanya kepada Allah saja. Dan apabila kalian menimbang, maka lebihkan, kata Rasulullah SAW. InsyaAllah dalam hadis ini Pak, ada beberapa wasiat dari Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasulullah, idza dhanantum fala tuhaqqiqu. Jangan apabila kamu ada dugaan-dugaan buruk, ya, sama seorang muslim, fala tuhaqqiqu. Jangan kamu realisasikan, dalam artian gimana? Maksudnya gini Pak. Dugaan buruk itu ada dua. Dugaan buruk tanpa sebab, dan kepada seorang muslim yang baik, yang soleh, dan dugaan buruk yang karena adanya indikasi-indikasi yang mengharuskan kita untuk menduga buruk. Karena dugaan buruk itu ada yang boleh, ada yang tidak. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat itu ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhi oleh kalian banyak praduga, dugaan-dugaan. Sesungguhnya sebagian praduga itu dosa. Berarti sebagian lagi enggak. Kapan dosa? Kata para ulama, yaitu kalau kita berburuk sangka sama orang tanpa ada sebab. Atau berburuk sangka kepada orang yang soleh, yang bertakwa tanpa ada sebab. Maka ini haram hukumnya, Pak. Tidak boleh. Bahkan termasuk dosa besar, suudzon kepada seorang muslim.
Nah kalau kita seudon kayak gini sama seorang muslim, kata Rasulullah, jangan kita apa? Tuhakiku. Jangan kita merealisasikan dengan cara apa? Dengan cara mencari-cari keterangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kamu banyak praduga, ya, sangkaan-sangkaan. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu, kata Allah. Dan jangan kamu tajassus. Apa tajassus, Pak? Tajassus itu nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari berita, tajassus. Jadi apa namanya? Antum jadi detektif, tiba-tiba jadi detektif gitu, Pak. Iya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibah satu sama lain. Di situ Allah menyebutkan pertama apa? Suhudon dulu. Setelahnya apa? Tajassus. Nyari-nyari kesalahan. Setelahnya apa? Gibah. Karena orang yang suudon, berburuk sangka, dia akan jatuh kepada tajassus. Setelah tajassus akan jatuh kepada apa? Gibah. Pasti itu. Nah, kalau kita berburuk sangka sama seseorang tanpa ada sebab, langsung istighfar, Kak. Minta ampun kepada Allah. Ya cuma suudon sama orangnya. Ibu misalnya suudon sama suami tanpa sebab. Jangan-jangan mau kawin lagi. Iya. Gak ada sebab. Padahal gak ada indikasi sama sekali. Gak boleh, Bu. Langsung tepis. Praduga buruk itu langsung kita tepis, Pak. Demikian pula sama saudara kita yang sudah kita kenal, teman kita, sudah bergaul selama sama dia, dan kita tahu orangnya baik, orangnya jujur. Terkadang muncul setan berusaha untuk apa? Menanam bibit permusuhan di antara kita, Pak. Maka yang seperti ini, Pak, kalau ada dugaan-dugaan buruk, kholas, sudah, jangan. Pernah, ya, ada seorang ulama salaf terdahulu. Ada orang berkata kepada ulama ini, itu si Anu begini dan begitu. Kata ulama salaf ini apa? Aku sudah bergaul sama dia 40 tahun. Apakah hanya gara-gara ada desas-desus yang gak jelas, lalu aku langsung suudon sama saudaraku? Masya Allah. Kita sudah bergaul lama sama teman kita, dan kita sudah tahu betul siapa dia. Tahu-tahu gara-gara ada orang yang bilang kepada kita si fulan gini-gini, langsung kita percayai. Gimana itu? Kan ya aneh sekali kalau kita langsung percaya begitu saja. Sementara kita sudah tahu teman kita, saya sudah bergaul lama, dia bagus orangnya. Maka ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwata Islam, ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Man alima min akhihi muru'atan jamilah fala yasma'anna fihi maqalatir rijal." Siapa yang tahu dari saudaranya dia orangnya bagus, baik, maka jangan lagi kamu dengar apa kata orang tentang dia. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Saudaraku seiman, ya. Nah ini, jadi kalau kita ada praduga buruk sama seseorang tanpa sebab, langsung hentikan. Tapi kalau dugaan buruknya karena ada sebab yang diperbolehkan. Contoh misalnya, ada orang yang ngabarin ke antum tentang sebuah berita, dan antum tahu orangnya suka ngibul. Orangnya apa? Suka ngibul.
Boleh nggak suudon sama dia, Pak? Ini orang jangan-jangan ibu lagi nih. Boleh, nggak apa-apa kata para ulama, nggak masalah. Makanya para ulama menolak periwayatan yang lemah, bukan karena suudon, Pak. Karena ada indikasi yang menunjukkan akan kelemahannya. Karena perawi yang lemah bisa jadi dia meriwayatkan hadis yang benar. Bisa jadi. Ya. Tapi kan kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya sama-sama kuat masalah, ya. Kalau dua kemungkinan itu sama-sama kuat, menghasilkan apa? Keraguan dong. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada teman antum ngajakin bisnis sama antum. Ayo bisnis tuh, kita join. Tapi antum tahu dari teman-teman kalau dia orangnya suka berkhianat. Kira-kira antum percaya nggak sama dia? Enggak lah, antum akan hati-hati. Berarti antum suudon dong sama dia. Boleh suudon saat itu. Karena suudon saat itu, ya, disebabkan hal yang diizinkan dalam syariat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau antum lagi jalan jam 2 malam, tahu-tahu ada orang yang ngeloncatin rumah orang, boleh nggak suudon, Pak? Boleh. Ya, nggak bisa antum berkata, mungkin yang punya rumah kali. Ya kita suudon, bisa jadi itu maling. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Yang kedua, wasiat Rasulullah. Kalau kalian dengki, iri hati, jangan sampai berbuat zolim. Kata Ibnu Hibban, al-aqil, orang yang berakal itu, Pak, akan menyimpan rasa dengkinya sebatas di hati saja. Tidak akan direalisasikan, tidak. Karena orang terkadang, Pak, kalau sudah dengki, iri, ya, suka zolim, Pak. Zolimnya gimana? Dengki yang paling parah itu, Pak, disertai dengan keinginan supaya orang yang dia dengki itu nikmatnya hilang. Nikmatnya hilang. Antum melihat tetangga beli mobil bagus, panas hati antum. Terus antum berdoa, mudah-mudahan mobilnya rusak. Wah, ini bahaya, Pak. Ya, ini zolim. Karena kalau kita dengki sama orang, terkadang, Pak, nyari-nyari kesalahan dia, Pak. Itu bahaya banget. Makanya Allah mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari surat apa itu? Al-Falaq. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan orang yang hasad. Orang hasad itu, Pak, matanya saja sudah bisa menyakiti, Pak. Yang disebut dengan ain. Mata orang hasad itu, mata orang dengki itu bisa sampai membunuh orang, Pak. Sahih. Ya, itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi sedang mandi di padang pasir sendirian. Lalu ada orang yang melihat sahabat ini sedang mandi. Ya, ketika pulang ke rumahnya, langsung panas badannya, Pak, sakit, terkena penyakit panas. Rupanya anaknya tahu orang yang melihat bapaknya itu. Langsung lapor ke Rasulullah SAW. Atau Rasulullah panggil orang itu. Panggil orang itu, kata Rasulullah apa? Halla barokta. Kenapa kamu ketika melihat dia tidak mengucapkan barakallahu fi? Kenapa kamu tidak mendoakan dia dengan keberkahan? Kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyuruh dia untuk apa? Berwudu. Dalam satu riwayat mandi. Kemudian air sisa wudunya itu diguyurkan kepada orang yang terkena apa? Ain itu. Sembuh biiznillah. Itu, Pak. Jadi mata dengki itu ngeri. Makanya Rasulullah berlindung kepada Allah dari apa? Ain. Dan memperlindungkan Hasan dan Husain dari ain.
Hati-hati Pak, kalau antum punya anak yang masih kecil, ya lucu, udah gitu ganteng lagi cakep, hati-hati tuh. Setiap hari perlindungkan dia dari setan. Rasulullah SAW mendoakan Hasan dan Husain, u'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya. Supaya nggak kena ain, Pak. Kadang anak kita pulang ke rumah tahu-tahu sakit, Pak. Nggak tahu sebabnya. Itu biasanya kena ain, Pak. Dari orang yang dengki, saudaraku seiman. Iya. Maka tadi itu Nabi SAW mengingatkan di sini, kalau kamu iri hati, dengki, jangan berbuat zalim. Tahan. Cukup dalam hati saja dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kok kalau mendengar si fulan hati saya panas terus, kenapa ya? Nah itu tanda biasanya ada dengki sama dia itu, Pak. Kalau mendengar temannya diberikan oleh Allah kelebihan langsung panas hati kita, itu dengki namanya, Pak. Kalau kita dapatkan itu di dalam hati kita, segera istighfar minta ampun. Terus doakan dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Ya Allah berkahi dia, ya Allah. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian wasiat yang selanjutnya, wa idza tatayyartum famdu wa 'ala Allahi tawakkalu. Apabila kalian tatayyur, apa tatayyur? Menganggap sia. Famdu, tetap jalan. Antum misalnya mau safar ke Semarang pakai bawa mobil, pas keluar rumah nabrak kucing. Nabrak apa? Nabrak kucing. Akhirnya antum gak jadi safar, takut nanti terjadi sesuatu, maka antum jatuh pada syirik. Antum sudah tatayyur. Ya. Tapi kalau kita tetap jalan dan tawakal, maka antum selamat. Alhamdulillah. Nah ini akhi, kalau masyarakat jahiliyah dulu di zaman Rasulullah SAW, kalau mau pergi safar jauh ya, mereka mendatangi burung. Biasanya warna hijau tuh. Kemudian dilempar burungnya. Kemudian dilihat terbangnya kemana ini. Kalau terbangnya ke kanan, wah selamat nih safar. Kalau terbangnya ke kiri, wah ini safar saya bakalan celaka ini. Akhirnya nggak jadi safar, Pak. Dan ini tatayyur, Pak. Tatayyur. Haram hukumnya. Saya pernah diceritakan sama teman saya waktu di kota Madinah, ya, teman saya yang berasal dari Afrika sana. Dia bilang dia punya guru yang mengajarkan tauhid di kampungnya. Dan di kampungnya tersebut ada keyakinan tidak boleh safar di hari Sabtu. Kalau safar di hari Sabtu biasanya celaka katanya, Pak. Akhirnya si sang guru ini, Pak, ingin menyelisih keyakinan sesat ini. Pergi di hari Sabtu. Rupanya dinasihatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi. Nanti kau celaka nanti. Tapi tetap si guru ini ingin pergi untuk menyaksikan. Pergi dia, qadarullah celaka. Celaka qadarullah. Akhirnya si kepala kampungnya bilang, apa saya kata? Jangan pergi hari Sabtu, kau celaka. Setelah sembuh, pergi lagi di hari Sabtu. Celaka lagi qadarullah. Sampai 3 kali. Tapi si guru ini tetap kekeh. Subhanallah, keimanannya luar biasa. Setelah 3 kali, ke-4 kali, ke-5 kali, ke-6 kalinya, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Setannya capek, Pak. Iya. Ini akal Islam. Nah ini dari itu, kalau kita tatayyur, ada perasaan-perasaan, ya gitu Pak.
menganggap sial gitu. Langsung kita berlindung kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita, Pak, kalau kita terkena ada hal-hal yang suara burung gitu. Sekarang kan terkadang ada wik, ini ada yang mau mati nih. Iya. Maka disyariatkan kita mengucapkan doa, Allahumma la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kesuyalan kecuali dengan izin-Mu. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Karena menganggap sial dengan hari atau angka atau benda itu bukan dari agama Islam, Pak. Itu dari ajaran jahiliyah. Itu ajaran kaum musyrikin. Adapun kita umat Islam saya yakin bahwa kesialan itu hanya yang berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Allah berfirman kepada Rasulullah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan, hai Muhammad, aku tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat kepada diriku kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Allah juga berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa mudarat, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata Rasulullah, wa 'alallahi tawakkalu. Dan hanya kepada Allah lah kalian tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu apabila memenuhi dua rukun. Tawakal itu apabila memenuhi apa? Dua rukun. Rukun yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati kita bersandar hanya kepada Allah. Bukan kepada ijazah. Bukan pada skill dan kemampuan kita. Iya. Bukan kepada selain Allah. Jangan sampai hati kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang ada orang yang merasa percaya diri, saya yakin, saya bisa, karena saya punya skill. Lupa kalau Allah yang memberikan kepada dia apa? Bantuan. Ya. Maka orang yang bersandar kepada selain Allah ini, dia telah berbuat syirik. Yang kedua, usaha. Setelah hati kita bersandar kepada Allah, kita harus usaha. Cari cari rezeki sana. Ya, kalau udah pengen dapat hidayah, cari hidayah sana. Saudara seiman rahiman dan rahimakumullah jami'an. Makanya kalau kita bersandar tapi nggak mau usaha, bukan tawakal, Pak, malas namanya. Saudaraku seiman. Dan orang yang tawakalnya memang betul-betul murni kepada Allah, Allah sudah jamin, Pak. Allah jamin rezekinya. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Sesungguhnya Allah akan sampaikan urusannya itu. Dan Allah telah menentukan segala sesuatu waktunya masing-masing. Artinya, Pak, terkadang kita sudah tawakal, tapi belum dapat juga. Apa kata Allah? Allah akan sampaikan urusannya, tapi kan ada waktunya. Kalau kita pengennya langsung, nggak pakai lama. Sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Umar bin Khattab, Rasulullah SAW sabda, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah itu dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan berikan kalian rezeki
Seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Di pagi hari ia pergi dalam keadaan temboloknya kosong. Di sore hari pulang dalam keadaan temboloknya apa? Penuh. Siapa yang pernah miara ayam, Pak? Ya, coba antum lihat ayam antum tuh. Pagi hari pergi dia cari makanan. Temboloknya kempes, ya kan? Modalnya apa? Usaha. Korek sana, korek sini, patuk sana, patuk sini, pergi sana, pergi sini, tawakal. Pulang antum lihat, pasti lihat. Itu temboloknya udah penuh, Pak. Iya. Itu padahal ayam nggak pernah kuliah, Pak. Nggak ada ayam ya punya titel sarjana S1, S2, S3, profesor. Tapi tetap dikasih rezeki sama Allah, tawakal. Masa Allah nggak mampu ngasih kepada kita rezeki? Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akhu. Dan tawakal itu, Pak, jangan dipahami hanya sebatas ketika nyari rezeki doang, jangan. Tawakal itu harus dalam setiap aktivitas. Sampai ibu mau masak, tawakal. Ya. Terkadang ibu merasa hebat, wah saya ini sudah jago nih, chef saya. Masak tahu-tahu keasinan. Bisa jadi. Ya. Tawakal. Hatta ketika kita mau sholat, tawakal. Supaya Allah bantu kita, Pak. Agar sholat kita bisa khusyuk. Agar sholat kita itu tidak digoda setan. Tawakal. Ketika kita mau tidur, tawakal. Serahkan kepada Allah. Karena bisa jadi, Pak, ketika sedang tidur, ada orang yang pengen bunuh kita misalnya. Kita tidak tahu. Tapi ketika kita tawakal kepada Allah, maka Allah cukupi kita. Allah lindungi kita. Allah jaga kita. Makanya kata Rasulullah, siapa yang keluar dari rumah lalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Maka dikatakan kepada orang ini, udita wa kufita wa kita, kamu sudah diberi hidayah, kamu akan dicukupi dan kamu akan dilindungi. Tuh lihat. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan pun minggir dan berkata sama teman-temannya, bagaimana kamu akan bisa menggoda orang yang dikatakan kepadanya kamu dapat hidayah, kamu dicukupi dan kamu dilindungi. Masya Allah. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akhul Islam. Jangan pernah sekali-kali tadi, Pak, bersandar kepada skill kemampuan kita, kecerdasan kita, kepintaran kita. Jangan sama sekali, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, wasiat Rasulullah SAW apa? Wa idza wazantum fa'arjihu. Apabila kalian menimbang, maka lebihkan. Kalau menimbang, maka lebihkan. Kalau mengurang-urang timbangan itu dosa besar, Pak. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wail, celaka, neraka wail buat orang siapa? Yang suka mengurang-urangi timbangan. Itu orang-orang yang kalau dia minta ditimbang orang, mintanya pas, gak boleh kurang. Tapi kalau dia yang menimbang, dia kurang-kurang. Apakah dia tidak tahu bahwa ia akan dibangkitkan nanti dari kuburnya? Ya, untuk sebuah hari yang besar, kata Allah, di mana seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saudaraku seiman. Kadang antum dapat, misalnya antum kontraktor, ya,
dapat tender buat ngerjain jalan tol. Terus antum kurang-kurangin takarannya. Antum mutafif antum. Dan betapa banyaknya orang kayak gini, Pak. Antum kontraktor disuruh ngerjain ini, gimana dapat keuntungan banyak, dikurang-kurangi ukurannya, Pak. Wallah itu dosa besar, ya akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Yang bikin jalan cepat rusak kan kayak gitu, Pak. Bangunan cepat roboh dan yang lainnya. Ya gara-gara mutafifin itu, Pak. Ya. Orang-orang yang suka mengurangi takaran, timbangan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.